Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari membran sel. Ya, seperti kita tahu bahwa membran sel ini adalah ya tadi disebutkan sebagai palang pintu atau pengatur lalu lintas transport apa saja setiap baik itu zat ataupun ion yang bisa keluar dan masuk ke dalam sel. Nah, bisa dikatakan dia adalah Eee, pelindung ya, yang membatasi ya, antara sel dengan lingkungan luar atau antar sel, ya, Mbak. Nah, oke, baik, berikutnya. Nah, ini struktur gambaran umumnya, ini ada ilustrasi sel hewan di sini ya, dan posisi membran sel adalah di sini. Ya, membran sel atau membran plasma ini merupakan pembatas yang memisahkan antara sel hidup dari lingkungan yang sekelilingnya. Sekelilingnya itu bisa jadi, apa namanya, jaringan yang lain atau antar sel satu dengan sel yang lain ya, atau sel yang sama atau sel yang berbeda dengan sel yang lain yang saling berdampingan. Kemudian membran plasma menunjukkan adanya permeabilitas selektif ya. Jadi bukan selektif itu artinya tidak semuanya bisa keluar masuk dengan mudah ya, melalui membran. Dia merupakan filter atau penyaring siapa yang berhak masuk, siapa yang tidak bisa masuk. Dan ini mekanisme yang sangat luar biasa untuk melindungi sel itu sendiri ya, untuk melindungi sel itu sendiri. Kemudian nah, ada sedikit, sejarah tentang penemuan model membran sel ya. Jadi prosesnya panjang sekali, sejak ditemukannya, apa namanya, sel yang dulu ya, para ahli juga terus meneliti yang dinamakan sel ini. Ya, mulai kemudian tahun 1900 ke atas ya, 1900 yang penting 35 di sini disebutkan ada Hugh Dawson dan James Danieli mengajukan, ini saya gambar ada burger di sini, model sandwich ya, model sandwich ya, lapisan ganda fosfolipid terletak di antara dua lapisan protein globuler ya. Dulu sudah mulai para ahli sudah bisa karena, mikroskop elektron juga sudah mulai ditemukan ya. Jadi para ahli juga bisa melihat ternyata ada lapisan yang melindungi sel yang menyelubungi sel ini ya, memiliki sudah dapat dilihat oleh para ahli bahwa bentuknya ada 2 lapis ya, ada 2 lapis dan juga ada protein globuler yang seperti Anda lihat tadi ya, dan Anda lihat tadi ada di antara jajaran-jajaran, fosfolipid tadi ada sel-sel globuler, apa namanya, protein globuler yang besar, tapi dia posisinya ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah di antara fosfolipid tadi. Kemudian penelitian berikutnya menemukan permasalahan dengan model ini ya. Protein membrannya ada ternyata hidrofilik dan hidrofobik tadi ya. Artinya tahu ya hidrofilik ya. Hidrofil itu menyukai, artinya dia, baik oke terhadap air, sedangkan fobia ya, hidrofobik itu dia menjauhi air atau tidak lingkungannya tidak berair ya. Nah, kemudian barulah di tahun 1972 ya, artinya itu prosesnya cukup panjang penelitian. Para ahli meneliti sampai bisa ketemu model seperti sekarang ini ya, itu perlu waktu yang cukup lama. Akhirnya Singer dan Nicholson mengajukan hipotesis ya, bahwa membran merupakan mosaik protein yang tertanam di dalam lapisan ganda fosfolipid. Nah, dengan eh, wilayah hidrofobik terpapar air. Oke, berikutnya. Nah, ini struktur gambarnya. Nah, modelnya yang diajukan oleh Singer dan Nicholson tadi adalah model mosaik, ya, mosaik fluid, fluid itu aliran. Ya, yang menyatakan bahwa membran merupakan struktur yang bersifat fluid dengan mosaik berupa protein ya yang tertanam di dalamnya ya seperti ini. Ini ada lapisan ganda fosfolipid. Eh, bentar, ini saya buat. Ya, lapisan ganda fosfolipid yang seperti ini. Kemudian tertanam ada protein-protein integral di sini. Ya, ternyata protein ini juga memiliki sisi hidrofob dan hidrofil. Ya, memiliki sisi hidrofob dan sisi hidrofil sendiri. Nah, sama seperti lapisan ganda fosfolipid ini.
Nah, bagaimana para ahli bisa mengajukan hipotesis tadi? Ternyata ada metodenya, metodenya freeze fracture. Ya, freeze itu dibekukan, ya, setelah membeku kemudian fracture dikerat ya, kayak dipecah gitu ya, dipisahkan sehingga bisa bertemu ini apa namanya, bisa ketemu bahwa modelnya ya ketika bagian sisi luar seperti ini, sisi dalam dari sitoplasma ternyata berbeda dengan bagian sisi luarnya ya. Ketika dibelah seperti ini, sitoplasmiknya ekstraseluler dan ini sitoplasmik, ternyata hasil yang citra atau gambar yang tampak seperti ini di mikroskop elektron. Nah, akhirnya ini adalah teknik tadi itu persiapan terspesialisasi yang membelah membran di sepanjang bagian tengah lapisan ganda fosfolipid. Ini berhasil dengan metode freeze fracture tadi membelah bagian ekstraseluler, ya, ekstra luar dan sitoplasmik bagian dalam. Artinya terbukti bahwa ada dua lapisan di sana. Dua lapisan sisi hidrofil dan hidrofob ya dibagi menjadi dua seperti ini terdapat dua lapisan tadi. Ya, lipid bilayer. Nah, ini dia komponen secara umum membran sel bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lipid atau lemak. Lemak ini dibagi lagi menjadi tiga. Adanya fosfolipid, glikosfingolipid, dan sterol atau yang sering disebut sebagai kolesterol. Fosfolipid yang sering Anda sebut tadi itu fosfolipid dibagi menjadi fosfogliserida dan sfingomyelin. Nah, nanti apa kita akan bahas. Kemudian setelah lipid atau lemak ada komponen berikutnya yaitu protein. Nah, tadi sudah sebutkan juga ya, ada protein integral ya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari membran sel, komponen utamanya. Kemudian yang ketiga adalah komponen karbohidrat. Ya, gliko. Ya, kalau ada kata-kata gliko itu berarti artinya karbohidrat. Nah, gliko. Oke, kita lihat. Pertama dari lipid tadi ya, ada fosfolipid. Nah, ini gambar lebih utuhnya fosfolipid seperti ini. Yang di bagian luar tadi, yang hidrofil, karena kenapa dia hidrofil? Karena di sini adalah cairan. Ya, yang bagian luar adalah cairan ekstraseluler, sementara yang di dalam adalah sitoplasmik, cairan intraseluler. Dan itu ada ujung kepala hidrofilik seperti ini. Di tengah-tengah ini, ekor hidrofobik. Apakah dia kaku seperti ini bentuknya? Kita lihat nanti seperti apa. Ya, yang jelas dia setelah dengan metode freeze fracture tadi bisa dibelah ini. Nah, lapisan ini bisa dibelah menjadi dua dan kelihatan ternyata di bagian tengah itu adalah bagian yang hidrofob atau tidak menyukai air, tidak suka dengan air, menjauhi air. Nah, ini seperti ini gambarannya. Nah, ini struktur fosfolipid, ya, ini struktur molekulernya. Bagian kepalanya ini, ya, terdiri dari kolin, fosfat, dan gliserol. Ya, ada gliserol di sini. Kemudian yang bagian nonpolar, ya, bagian nonpolar atau ekornya ini itu asam lemak atau fatty acid. Ya, ini kalau dibuat strukturnya seperti ini, cis double bound, ya seperti ini ada rangkaian. Di sini kenapa dia terlihat seperti menekuk seperti ini? Karena memang ada cis double bound atau disebut sebagai king. Nah, belokan ini ada rantai ganda di sini ya. Oke. Dan fosfolipid adalah molekul yang amfipatik yang berarti memiliki wilayah hidrofilik dan hidrofobik. Amfi ya, amfi itu tepian, tepi-tepi. Nah, amfi tepi-tepi. Oke, ini yang paling banyak di bagian membran plasma, fosfolipid adalah lipid yang paling melimpah. Ternyata ada lipid yang lain kan tadi kan ya, seperti kita lihat ada lipid-lipid yang lain. Nah, ada fosfolipid, ada glikosfingolipid dan sterol. Tapi yang paling melimpah adalah fosfolipid ini. Nah, fosfolipid nanti ada masih dibagi lagi fosfogliserida dan sfingomyelin. Nah, oke. Nah, ini yang pertama, fosfogliserida ini bagian dari lipid tadi atau lemak. Adalah unsur yang paling banyak, punya rangka gliserin, mengikat dua asam lemak dengan ikatan ester pada C1 dan C2. Ya, ikatan ester pada C1 dan C2. Nah, nanti ester itu seperti apa? Anda cek lagi di mata kuliah kimia organik atau kimia dasar, nanti juga ada. Nah, ini juga fosfogliserida ini mengikat alkohol terfosforilasi berupa serin, etanolamin, kolin, dan inositol. Nah, ya, fosfogliserid dan glikosfingolipid. Nah, ini karena ada glikonya ini, berarti dia gliko itu gula, mengandung gula.
Ini maaf ya, salah ini, glikosfingolipid. Ya, contohnya cerebrosida ya mengandung ketan heksosa tunggal, glukosa atau galaktosa. Ya, ini turunan-turunan dari karbohidrat ya. Dan gangliosida ya ikatan gula yang lebih kompleks. Nah, ini yang eh, eh, lipid yang ketiga sterol atau kolesterol. Jadi di antara fosfolipid tadi ada sterol atau kolesterol ini yang paling sering ditemukan adalah kolesterol. Ini contoh di membran sel hewan ya. Fungsinya untuk apa? Ya, ternyata fungsinya ini mengatur apa namanya? Konsistensi atau fluisida, mengatur apa istilahnya? Bentuknya ya, si bentuk dari si fosfolipid ini dia mengatur apa namanya? Keteraturan di sana. Bisa berubah-ubah, kondisi bagaimana mengatur apa namanya? Kerigidan bentuknya itu, ya. Oke. Nah, dia ada di membran plasma, sedikit di badan Golgi, mitokondria dan nukleus. Jadi bayangkan Anda kembali ke berpikir abstrak kemarin ya, berpikir tingkat tinggi tentang sel itu, ya bayangkan bentuk sel hewan aja lah yang di sini bentuk sel hewan. Dia memiliki membran, ya. Kemarin kita ingat di sel eukariotik hampir semua organelnya ya, bisa dikatakan organel-organel itu dilapisi oleh membran membran organel ini ya, dia memiliki membran seluler ini, membran plasma ini melingkupi tepian-tepian dari organel. Nah, di sini disebutkan ada badan Golgi, di mitokondria juga ada, dan juga di nukleus. Ini banyak kolesterol di sana. Nah, kenapa? Karena fungsinya tadi, fungsinya dia mengatur pergerakan dari fosfolipid ini, mengatur keteraturannya, menjaga keteraturan bentuknya dari si fosfolipid ini. Ada dia tersisip di antara fosfolipid yang sangat banyak. Ya, menentukan tingkat fluiditas membran. Seperti yang kita tahu, fluiditas artinya apa? Ini aliran. Fluida itu berhubungan dengan aliran atau cairan ya. Seperti kita tahu darah tengah sini kan tadi dia hidrofob atau tidak suka dengan air, sementara yang di sini hidrofil. Nah, ini ternyata perlu diatur ini pergerakannya, kemudian keteraturannya, fluiditasnya diatur oleh kepala kolesterol ini, si sterol ini tadi ya, diatur oleh mereka. Nah, ini yang 1B, ya tadi kan fosfolipid dibagi lagi ya. Nah, sorry. Ya, dibagi lagi ada sphingomyelin. Ya, ini mempunyai rangka sphingosine, derivat amino alkohol mengikat satu asam lemak dengan ikatan amida atau unsur dalam selubung myelin. Nah, ini myelin banyak di sel saraf. Makanya tadi ketika eksositosis tadi coba dicek lagi, apakah hanya sel saraf? Memang sel saraf iya. Nah, bisa melakukan itu. Tapi apakah hanya sel saraf? Ya, silakan dicek lagi. Nah, paling sering dengar ya sphingomyelin. Ini adalah lapisan yang membungkus saraf atau mielin-mielin. Ya, mielin itu kan lapisan seperti kabel itu bagian yang hitam atau putih di karetnya yang di luar itu, ya itulah mielin. Nah, selubung itu dilapisi oleh ini. Nah, karena ternyata khusus ya membran membran plasma di mielin, membran di sel-sel saraf itu khusus ya. Karakternya khusus, berbeda dengan sel-sel yang lain. Umumnya memang tadi fosfolipid ada di sebagian besar organel ya, membran membran plasma organel, juga sel. Umumnya seperti itu, tapi ada sphingomyelin yang melapisi mielin sel-sel saraf dan ini kerjanya khusus. Nah, mungkin nanti bisa diperdalam ketika sel molekuler seperti apa tugasnya dia. Baik. Nah, ini yang kedua, B ya, tadi kan A itu lipid atau lemak, kemudian protein. Nah, ini juga bersifat amfipatik. Apa tadi amfipatik? Ada hidrofob dan hidrofil. Ya, tersisip dalam lapisan bilayer amfipatik fosfolipid. Ya, dia menyisip di sana protein. Kenapa dia di sana? Nah, karena dia ternyata jenisnya pun nanti macam-macam dan setiap jenis protein ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Ya, di sini disebutkan lebih dari 100 jenis protein dengan banyak fungsi. Ya, fungsi enzimatis, carrier atau pembawa, struktural, reseptor. Reseptor itu penerima ya, reseptor itu penerima. Nah, dia bisa mengenali nanti, dia bisa mengenali apa saja yang dibutuhkan oleh sel itu. Ya, protein-protein ini dia berfungsi untuk apa namanya fungsi-fungsi tertentu ya. Kita lihat nanti ya, ada di sana. Oke. Nah, ini ada gambarannya. Bentuknya helix. Jadi kalau di gambar-gambar itu kan bentuknya seperti kacang gitu ya, kayak kacang bawang gitu.
Tapi kalau struktur proteinnya tidak serta-merta bulat seperti kacang dibelah itu tidak, tapi ada heliksnya di sini. Heliks itu spiral ini ya. Ada N-terminus dan T-terminus. Nanti pelajari di biokimia. Oke. Nah, ini ragam dan fungsi protein membran. Tadi juga sudah disebutkan oleh para pemakalah ya, materi bahwa ada beberapa fungsi. Yang pertama, protein perifer. Peri itu tepi artinya ya, terikat di permukaan membran. Kemudian ada protein integral yang menembus intri hidrofobik seperti Anda lihat tadi ya, menembus seperti ini ya. Ya, protein integral yang membentang dari kedua sisi membran disebut sebagai protein transmembran. Trans itu antara. Ya. Dia ada transmembran karena dia menembus dua sisi dari bilayernya fosfolipid. Kemudian wilayah hidrofobik protein integral dari atas satu atau lebih rangkaian asam-asam amino non-polar. Nah, non-polar itu tidak memiliki kutub artinya. Biasanya mengumpar atau kumparan tadi menjadi helix alfa. Ya, helix. Helix itu seperti spiral tadi. Ada di sini ya, ini menggumpal. Fungsinya ya, membran merupakan kulase dari berbagai protein yang tertanam dalam matriks fluid berupa lapisan ganda lipid dan menentukan sebagian besar fungsi spesifik membran. Nah, ini ternyata ada mereka ini yang menentukan spesifik membran karena bisa jadi komposisi protein-protein ini berbeda dari tiap sel ya. Tiap sel mungkin komposisinya berbeda. Ini yang membuat setiap sel itu memiliki fungsi masing-masing yang berbeda karena memang komposisi dari protein membran ini beda-beda. Ya, komposisinya juga berbeda-beda. Nah, next. Nah, ini 6 fungsi utama dari protein membran. Yang pertama sebagai transport, ya, transport. Kemudian aktivitas enzimatik. Ya, artinya apa? Ada kan sel-sel tertentu yang menyusun jaringan menyusun organ yang itu merupakan menghasilkan enzim-enzim. Ya, seperti Anda pelajari lah dari sejak sekolah kan ya, penghasil enzim petialin di mana? Nah, di kelenjar liur lidah ya. Berarti artinya kan eh, saluran kelenjar liur itu kan tersusun atas sel juga dia. Nah, sel-sel ini banyak mengandung protein membran tertentu yang memang fungsinya untuk menghasilkan aktivitas enzim, ya, mengeluarkan enzim. Ya, kemudian transduksi sinyal. Nah, besok akan Anda pelajari di materi komunikasi antar sel. Sel itu saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Seperti saya bilang dulu kan, mereka ini saling kita ya bercakap-cakap, berdiskusi, saling mengabarkan kebutuhannya. Oh, ternyata di sana ada kebutuhan apa? Termasuk Anda bisa sering ingat ya, ada sel-sel darah putih yang itu bisa menembus batas-batas pembuluh darah sekalipun untuk bisa menuju sel yang mengeluarkan sinyal minta pertolongan. Ya, sama seperti mirip dengan dunia nyata lah. Ketika ada rumah kebakaran, pasti alarmnya dinyalakan. Kemudian ada ambulan datang. Ya, sama seperti sel. Ketika dia mungkin sedang sel itu di daerah jaringan yang sel tertentu itu luka atau termasukkan benda asing, termasuk dalam hal ini adalah mikrobia patogen, ya dia mengeluarkan sinyal-sinyal ini dengan sangat cepat, ya dengan sangat cepat, kemudian mengikuti bisa jadi hormonal, ya lewat aliran darah dan sebagainya itu sampai ke pusat misalkan tadi pertahanan tubuh ya, dia akan ngasih tahu ke sana, kemudian datang ke sini. Ya, atau kebutuhan yang lain, Anda merasa haus, merasa lapar itu kan sebenarnya aktivitasnya ketika Anda lapar, artinya apa? Glukosa dalam darah itu berkurang. Nah, glukosa dalam darah berkurang itu sinyal, akan mengeluarkan sinyal yang akan diteruskan terus sampai ke otak Anda. Otak Anda akan bilang, saya lapar. Ya, saya tuh kok ini haus. Ya, itu sebenarnya sinyal-sinyal yang diberikan oleh sel menghubungi bagian yang dibutuhkan, dan dia akan mengatakan ada reaksinya nanti. Nah, itu luar biasanya si sel ini. Kecil, ya, tapi sangat kompleks bentuknya. Bahkan membran yang tipis itu ya, sangat tipis itu memiliki fungsi-fungsi seperti ini. Luar biasa. Kemudian ada pengenalan sel dengan sel. Ya, sel-sel saling mengenal. Oh, ini diferensiasi sel di bagian sana itu sel sama seperti kita di masyarakat. Oh, ini kampung sebelah. Oh, ini RW 1, ini RW 2. Oh, kamu warga RT 2 ya, RT 3 ya. Ya, mereka punya
lokasi masing-masing dan mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Saling mengenali satu dengan yang lain, fungsinya saling tahu satu dengan yang lain. Adanya homeostasis itu seperti ini, saling menjaga kedamaian ya di dunia persel dan jaringan itu mereka saling, menjaga homeostasis tadi, kondisi di mana satu dengan yang lain itu nyaman, homeostasis. Ya, kemudian jadi penghubung antar sel. Ya, bisa menghubungkan antara satu dengan yang lain di dalam satu jaringan yang sama, mereka saling bekerjasama melakukan fungsi-fungsi tertentu yang serupa. Itulah kenapa jaringan disebut sebagai kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Nah, itu disebut sebagai jaringan. Ya, misalkan jaringan apa? Jaringan kulit, jaringan darah, ya darah itu juga jaringan ya. Yang ada jaringan yang lain banyak sekali, jaringan saraf dan sebagainya. Kemudian pelekatan ke sitoskeleton dan matriks ekstraseluler. Tadi kelompok 4 juga sudah menyampaikan bahwa memiliki matriks ya, memiliki kerangka ya. Si membran ini memiliki kerangka, ada sitoskeleton, sebagainya tadi sudah ada disebutkan ya. Nah, itu sebagai pelekatan di sana. Oke, nah ini ada gambar-gambarnya. Yang pertama adalah fungsi transport. Nah, kalau menggunakan ATP artinya ada transport aktif. Nah, kenapa harus ada transport aktif? Karena untuk memasukkan ion tertentu itu tidak mudah, ya, membutuhkan energi untuk bisa memberi jalan masuk bagi ion tersebut untuk bisa masuk ke dalam sel. Artinya apa? Ini juga sebagai fungsi kontrol, karena tidak semuanya boleh masuk sembarangan ya. Seperti untuk mudah ingatnya sebenarnya analoginya seperti dunia nyata saja. Ya, ketika Anda misalkan memasuki kantor Kementerian Luar Negeri misalkan ya, saya pernah misalnya itu kan, Kementerian Luar Negeri, Anda nggak bisa langsung masuk gitu aja, Anda harus minta ke bagian keamanan dulu, adminnya, saya minta izin dibuatkan kartu tanda masuk karena saya tamu bukan bukan sebagai, pegawai di sini. Nah, Anda dibuatkan tanda masuk. Nah, artinya itu butuh effort, butuh usaha. Sama, ini ATP kondisinya Anda butuh datang dulu, ngomong dulu, dicek dulu, benar silakan saya lihat identitasnya, dicatat dulu, mungkin nanti ada fingerprint dulu atau apa dulu, itu sama seperti transport ini. Ada yang bisa keluar masuk begitu saja, karena memang misalkan pegawai pegawai kementerian terkait di dalam ya dia bisa keluar masuk, dia sudah punya kartunya. Sementara kita yang tamu ya memerlukan eh, apa namanya effort usaha yang lain. Di sini dalam hal ini adalah ATP sebagai energinya untuk bisa masuk ke dalam lingkungan sel. Kemudian adalah aktivitas enzimatik. Ya ini si protein ini sebenarnya kan terdiri dari asam-asam amino ya. Enzim itu juga sebenarnya asam amino juga. Nah, masih ingat ya dulu ada ketika enzim ya di kelas 12 kalau nggak salah ya. Enzim ada yang kofaktor ya, nanti bisa klik copy, bisa mengeluarkan ini, masuk ke sana. Kan ada lock and key itu ya, sesuai kemudian menghasilkan ini. Nah, si protein si integral ini, dia juga bisa melakukan fungsi-fungsi enzimatis seperti itu untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu. Anda bisa bayangkan, eee, yang seperti ini terjadi terus. Sekarang kita sedang ngomong ini, ada yang mungkin ngantuk ini itu sebenarnya reaksi sel juga, ya. Ketika Anda lelah mungkin mendengarkan atau tadi malam sampai malam ya, makalahnya nyiapkan materi sampai malam. Sekarang Anda diam seperti ini, itu reaksi, sel Anda itu mulai bereaksi ini ketika mendengarkan, saya ngomong terlalu lama ya kan, kemudian sel-sel ini bilang, "Wah ini Pak dosennya ngomong terus ini ya kan, ngantuk gitu kan. Artinya Anda kurang oksigen, ambil minum dulu ya kan. Artinya tubuh bilang ini kurang oksigen ini, ngantuk dia, kemudian, minum air putih, glegek-glegek minum air putih, ya nggak puasa ya, yang puasa ya puasa. Itu kemudian oksigennya masuk ke dalam darah, seger lagi. Itu sebenarnya reaksi ini sel Anda kita ngomong ini pun sedang bekerja ini sel ini. Saya ngomong sebenarnya juga sedang bekerja. Ini, aktivitas membran ini bekerja sekarang, ya. Mungkin nanti saya jadi haus ngomong terus ya kan, Anda jadi ngantuk dengarkan saya ngomong terus, itu juga reaksi-reaksi sel sebenarnya. Ya, dan hebatnya itu semuanya bisa ter-record dalam DNA Anda. Ya. Nah, ini kalau ngomongkan, akhirat, malaikat raqib dan atid itu sebenarnya kalau mau merekam semua aktivitas kita ya bisa-bisa saja dan itu sangat mudah ya. DNA saja bisa merekod itu semuanya apalagi malaikat yang dengan kecepatan tinggi ya, kecepatan cahaya. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bisa terrekod semuanya, terekam semuanya dan itu mudah.
Ya, di dunia komputer saja bisa seperti itu, terekam semua. Aktivitas Anda ngetik ceklik 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 ini terekam semuanya ini di basis datanya servernya sana, direkam nanti bisa diputar ulang itu, diambil lagi. Nah, sama kan lebih mudah lagi besok kalau di teknologinya akhirat kan kok sampai sana ya. Tapi ini sebenarnya menarik ya seperti ini. Teknologi akhirat itu semuanya Anda melakukan apa ini fungsi-fungsi ini terekam semuanya di sini. Klik 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 klik, rekam. Ini big data ini, besok tinggal diambil data mining, diambil kemudian dibaca, ada alatnya untuk membaca. Ya, kalau bahasa di akhirat kan ada buku amalan itu ya. Kita kan nggak tahu bukunya seperti apa. Jangan dibayangkan buku pakai kertas tebel itu kan bayangan kita. Tapi teknologi sel aja ini yang diciptakan Allah bisa seperti itu, sudah merekam semuanya aktivitas enzimatik, transport, transduksi sinyal, sel-sel, penghubungan, kemudian komunikasi ini sudah terekam semuanya bisa record semuanya itu di dalam DNA sudah bisa ada recordnya itu bagaimana melakukannya kapan jam detik sepersekian itu ada semuanya dan besok tinggal diambil datanya seret diputar ulang kelihatan semuanya jadi itu keimanan yang bisa kita tangkap dari pelajaran dari sel ini ya ini ada banyak ya contoh-contohnya ini ada pengenalan sel, dia mengenali sel satu yang lain, ada reseptornya di sini. Ya ini ada glikolipid tadi itu seperti ini dia mengenali, oh ini sel yang itu. Kemudian ada penghubungan antar sel, bisa nyambung ceklik seperti ini. Oh, dia posisinya di sini. Komunikasi ini mereka. Ada skeleton tadi ya, sitoskeleton yang untuk memberikan bentuk. Nah, ada di sini juga. Yang mengenali juga sih protein ini. Nah, ini yang ketiga tadi adalah karbohidrat, ada glikolipid dan glikoprotein. Nanti Anda tahu ya ada ini ada mana tadi? Nah, ini nah, ada glikolipid di sini. Nah, dia lokasinya di sini, kadang-kadang nempel di sel, kadang-kadang juga di antara fosfolipid. Nah, ini berperan penting dalam identifikasi sel atau pengenalan sel. Oh, itu tetangga kita tuh. Itu RT 1 itu, RT 2 itu, sesama warga RT 2 itu. Fungsinya ini, fungsinya itu. Mereka saling bisa mengenali satu dengan yang lain. Sel loh ya, yang kecil sekali seperti itu, mereka bisa mengenali satu dengan yang lain. Nah, kita ini yang multiselular banyak kadang-kadang, siapa namanya itu lupa aku. Namanya sendiri lupa. Tetangganya pun kadang-kadang kita nggak tahu. Ya kalah sama sel ya. Sel yang kecil seperti ini dia kenal sama tetangganya. Oh, dia karakternya seperti itu. Dia punya glikolipid yang bentuk seperti itu. Oh, itu tetangga saya yang karakternya seperti itu. Dia saling mengenali semuanya. Nah, kita kadang-kadang yang rumahnya di perumahan itu kadang-kadang nggak tahu. Ditanya alamat, ini rumahnya Pak ini. Wah, Pak siapa ya? Alamatnya mana? Alamatnya tahu kalau orangnya nggak kenal ya. Itu manusia. Sementara sel yang kecil seperti ini dia bisa mengetahui. Oke, ini saya agak cepat aja, udah jam 8 ya. Nah, peran karbohidrat membran dalam pengenalan sel-sel tadi. Ini bagaimana cara karbohidrat mengenali sel satu dengan yang lain? Ya, dengan cara berikatan molekul permukaan. Nah, seringkalinya karbohidrat pada membran plasma ya. Pengenalan itu reaksinya kimiawi sekali. Nanti ada kalau saya sampai ke sana terlalu jauh ya. Ini saya berikan gambaran biologi sel itu basic aja, umum-umum saja. Ya, logikanya yang penting Anda tahu, oh seperti itu. Ya, nanti masalah detailnya akan di biologi molekuler besok. Dan kalau Anda mendalami saja. Kemudian ya ikatan kovalen itu harusnya Anda udah ingat ya di mata kuliah kimia dasar ikatan kovalen, ikatan ion ya itu seperti apa. Kemudian nah sisi ekstraseluler bervariasi antar spesies, antar individu dan bahkan antar tipe sel pada satu individu. Nah, ini siapa yang menentukan seperti ini? Ya. Dan itu semuanya sudah teratur dalam DNA. Jadi sel-sel misalkan sel-sel penyusun hati yang tugasnya kemarin salah satunya adalah menawarkan racun menghancurkan protein ya atau sel-sel hati yang banyak menghasilkan enzim-enzim ya juga termasuk enzim pencernaan itu sudah diatur bentuknya seperti ini dan itu DNA semua yang ngatur dari awal. Bagaimana kalau Anda mikirkan ya, awalnya kan kita dari sel sperma dan sel telur. Ada DNA di sana separuh ayah, separuh ibu jadi satu, lahirlah zigot ya, embrio baru dan itu semuanya sel-sel itu bisa tahu kapan dia harus bertugas, kapan dia tidak. Ada mekanisme switch on off kayak cetik nyala, cetik mati. Ya, sama seperti Anda misalkan yang perempuan ya, mahasiswi yang udah balik, kapan Anda mulai menstruasi itu ada selnya ngatur itu kapan dia mulai bekerja hormon ini kayak ceklik on off itu semuanya ada di dalam DNA dan itu terekam dalam sel-sel Anda semuanya. Ya, bisa menentukan kapan nyala, kapan mati, kapan bereaksi, kapan tidak, waktunya kapan. Nah, itu ada semua di situ. Mekanismenya sudah ada semuanya. Nah, luar biasanya seperti itu ya. Nah, next. Nah, ini gambaran
umum besarnya ya, gambaran yang lebih rinci lagi dari bagian ekstraseluler dan intraseluler. Nah, ini gambar utuhnya semuanya. Tadi yang disebut sitoskeleton tadi ini nih, yang memberikan kayak semacam rangka-rangka ini ya. Kemudian ada glikoprotein di sini, ya, yang hijau-hijau ini, termasuk fungsi-fungsi pengenalan tadi. Ini si karbohidrat tadi, eee, gliko glikolipid ya. Nah, seperti ini. Sorry, glikoprotein, maaf. Ya, glikoprotein, ya, ada karbohidratnya, sisi karbohidrat di sini, ya, ada glikolipid di sini. Nah, ini yang ekstra membran seluler. Nah, ini ada yang serat-serat matrik tadi yang ada apa tadi 3 ya. Nah, ini yang periferal dalam, ada kolesterol di sini, ada mikrofilamen sitoskeleton, ya, ada protein integral di sini. Ini gambaran umumnya seperti besarnya seperti ini. Ini dari secuil aja dari sel yang kita pelajari. Nah, ini saya sebut tadi ada kolesterol di antara fosfolipid yang berfungsi dalam fluiditas atau pergerakan. Ternyata mereka nggak diem aja itu. Ya, mereka bergerak-gerak. Ya, tergantung fluiditas. Fluiditas apa? Kondisi cairan sel. Kondisi cairan sel apakah ketika cairan sel itu banyak mengandung air, ya seperti apa? Ketika kadar airnya kecil, seperti apa? Nah, jadi fosfolipid ini dalam membran plasma dapat bergerak di dalam lapisan ganda. Dia bergerak-gerak terus, dinamis, bukan diem aja seperti namanya juga seperti ekor ya. Ini kan ada bisa lihat, ekor itu kan bergerak-gerak, tidak kaku gitu aja. Ya, sebagian besar lipid dan beberapa protein dapat bergeser ke sana kemari secara lateral. Lateral itu nyamping, menyamping ya. Lateral itu menyamping. Karena jarang satu molekul dapat melompati membran ya, nggak bisa. Makanya ditahan, kemudian dia bisa bertukar tempat, itu sudah diatur mekanismenya. Yang sekecil itu aja sudah bisa kayak gitu. Seperti kalau gerbang pintu, ya gerbang pintunya diatur kapan harus geser ke sini, geser ke sana. Oh, siapa yang mau masuk ini? Oh, yang masuk pejabat, gerbangnya dibuka lebar. Grrrr. Oh, mobilnya masuk banyak. Dan cerut masuk, mau apa? Mau minta sumbangan. Ah, bentar dulu, dicap dulu sama satpamnya. Mana buktinya Anda ini? Nah, itu kan mekanisme juga. Si membran seperti ini. Siapa yang mau masuk keluar itu dia palang pintunya dia. Yang mau masuk siapa nih? Oh, minta sumbangan. Sebentar, mana izin RT RW setempat? Ah, boleh nggak? Dari mana yayasannya? Itu mekanisme sama seperti ini. Yang mau masuk siapa? Ion apa kamu? Oh, saya ion kalsium. Oh, sebentar, kamu harus ini syaratnya bisa masuk ke sini, kamu harus dikasih itu. Oh ya, sudah sesuai, buka, masuk. Ya, misalkan, wah syaratmu nggak lengkap, sana nggak jadi masuk, keluar keluar, nggak boleh masuk sini kamu. Nah, kayak gitu. Atau misalkan tadi itu mobilnya bosnya datang, wah satpamnya hormat gerak, buka lebar, masuk, itu aja sambil dihormatin ya, misalnya seperti itu ya. Itu logikanya ketika ini dengan sangat dinamis. Nah, ini sebenarnya lateral, dia bisa difusi lateral, artinya geser kanan kiri geser bisa dia. Saling geser kanan kiri. Kemudian ada flip flop ya. Flip flop tapi jarang. Di buku Campbell disebutkan itu hanya terjadi bisa jadi sebulan hanya sekali. Flip flop itu artinya apa? Yang atas dengan yang bawah bisa bertukar. Selek gitu. Tapi itu sangat jarang. Ya, misalnya sebulan sekali itu udah waktu umumnya ya. Kadang-kadang juga malah hampir hampir jarang sekali. Kemudian ada flexion atau rotasi. Rotasi itu muter. Kanan kirinya muter. Tadi kan kakinya dua ya, ekornya dua ya. Ini bisa muter kanan kiri, balik itu bisa. Karena ada yang nekuk tadi itu. Nah, bisa. Kemudian ada fleksi. Fleksi itu menekuk, flexor ya, menekuk. Bisa jadi kanan kiri geser kayak patah kanan patah kiri gitu. Itu bisa. Nah, ini juga kondisi ketika saturated. Ya, saturated itu ketika cair. Ketika unsaturated itu kayak ngeluntung-ngeluntung gitu ya, kayak ngeluntung kayak apa? Ketika airnya dikit ya dia kayak mengkret-mengkret gitu. Ketika fluid sangat fluid ya, saturated ya, kental. Nah, ketika kental dia kaku, ketika cair unsaturated tidak kental dia lebih bergerak bebas si ekor tadi. Nah, seperti itu gambarannya. Ini ya, tadi pergerakannya lateral ini bisa bertukar seperti ini, kemudian bisa melompat ya, sekali per bulan itu sudah kurang lebih ya, bisa melompat atas bawah. Yang awalnya di sitoplasmik dalam, ini seluler luar dia bisa bertukar melompat istilahnya ya. Nah, ini juga ada apakah protein membran bergerak? Iya, dia bergerak. Ini ada sebuah percobaan ya, ini di buku Campbell ada sel mencit itu tikus kecil itu putih dengan sel manusia. Didekatkan ternyata dia menjadi sel hibrid seperti ini. Dan ternyata proteinnya ketika dicek sel hibrid itu, ya, bisa nyampur itu. Antara sel protein membrannya mencit dan manusia bisa bercampur seperti ada dia apa? Dia dinamis sekali.
Ini kondisi tertentu ya, tidak semua sel bisa seperti ini. Ya, nanti Anda ambil sel apa, ikan sama ini belum tentu bisa. Tapi ini contohnya dari mencit, ya sama-sama mamalia. Itulah kenapa mencit itu sering digunakan sebagai bukan tikus percobaan ya, kelinci percobaan dulu. Ya, misalkan tes obat atau tes apa zat yang mau dipakai manusia biasanya kemencit dulu percobaannya. Karena apa? Ya sama-sama mamalia dan kedekatan ini apa namanya karakteristiknya. Sebenarnya yang lebih dekat lagi babi sebenarnya. Lebih dekat lagi dengan DNA manusia itu babi. Makanya kadang-kadang dipakai kan. Nah, itu juga bahayanya ketika makan daging babi, sel-selnya itu karakternya dengan DNA kita sama. Jadi bisa jadi sifat-sifat kebabian itu masuk ke dalam diri kita. Dan sifat-sifat babi itu kan buruk. Ya. Dia makan kotornya sendiri, kawin dengan induknya sendiri mau, ya kan? Dia makan apa aja dimakan, sampah dimakan. Lah itu kalau masuk dalam tubuh kita, ya bagaimana itu DNA itu mirip loh. DNA kita dengan DNA babi itu mirip. Nanti karakter-karakter sel-sel kita kalau jadi seperti ini bagaimana? Ya, sifat kebabian itu jadi terekspresi dalam diri kita. Ya, orang yang makan babi. Ini ngomongin bukan cacing pita ya. Cacing pita sebenarnya kalau ya itu bahaya juga. Tapi itu kalau dimasak sampai suhu tertentu mati itu. Nah, tapi bukan masalah itunya. Karakter babi itu kalau ini aja proteinnya bisa integral seperti ini, hibrid seperti ini kan. Bayangkan kalau itu dalam tubuh kita, nah nanti bagaimana kita konsumsinya. Nah, itulah kenapa dilarang. Nah, kenapa diciptakan oleh Allah, yaitu sebagai ujian buat kita. Taat atau enggak. Dilarang ya jangan didekatin. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya tadi saya sebutkan saja. Ini contohnya ketika kondisi fluid, ya itu bisa lebih bebas melakukan lekukan seperti ini, bisa kemudian geser kanan kiri, kemudian agak longgar. Tapi ketika kental, ya dia rapat seperti ini. Ya, ketika suhu turun juga seperti itu. Ketika suhunya turun, membran-membran berubah dari keadaan fluid menjadi keadaan solid. Ya, ini sedikit cerita sedikit ya. Nah ini terutama di sistem reproduksi laki-laki itu. Ketika kondisi dingin, ya skrotum itu akan mengkeret ya, mengkeret. Sama seperti ini, gitu ya, dia akan merapat. Kenapa? Supaya testis itu mendekat ke tubuh, sehingga panas tubuh membuat suhu di dalam testis itu standar ya untuk menjaga kehidupan sperma di sana. Makanya ketika kondisi dingin, biasanya itu mengkeret itu. Nah, supaya testisnya mendekat ke tubuh, dapat suhu dari tubuh. Ketika kondisi panas, ya, dia melonggar, menjauh dari tubuh. Nah, menjauh dari tubuh supaya tidak terlalu panas. Ketika terlalu panas nanti sel-selnya bisa mati. Ya sama seperti ini ya. Contohnya seperti itu aja. Itu kan pergerakan-pergerakan dari sel juga itu yang menyusun dari organ tersebut ya. Dan suhu saat membran memadat tergantung pada tipe lipid penyusunnya. Wah, ini kompleks sekali. Dan itu menarik sebenarnya. Kalau Anda melihat ini sebagai hal yang menarik, itu menarik. Tapi wah, apalanya banyak biologi sel tuh rumit, bayangin aneh-aneh, nggak kelihatan, dibayangin, ya sudah nanti akan jadi seperti itu. Tapi ketika Anda lihat, ternyata unik ya. Apalagi Anda yang senang organisasi nih, ini bayangkan sel ini sebenarnya seperti sebuah organisasi yang sangat besar dan itu tertata rapi. Anda bisa belajar dari sana banyak. Belajar organisasi dari sel, belajar ketertiban dari sel, belajar kedisiplinan dari sel, belajar tentang fleksibilitas dari sel. Itu bisa di sana. Bisa diambil hikmahnya banyak sekali dari sini ya. Ya, ini juga contoh banyak lah. Saya sebutkan aja. Ini contohnya tadi gambarnya ya. Nah, ini saya sebutkan saja. Nah, ini contoh-contoh tadi ya. Protein yang diekspresikan. Ini kan seperti ini kan aktivitas dari membran juga ini. Ya, ada sekresi, protein sekresi, ada glikolipid di sini. Ini Golgi yang mengeluarkan vesikel-vesikelnya itu ya untuk mengantarkan keluar. Ya, ini ada yang mungkin kan membran juga nih. Membrannya bisa membentuk seperti ini. Ya, ditancepin ini, ada yang nancep-nancep di sini glikolipid membran, tancap ini sebagai reseptor. Siapa yang datang, siapa yang keluar, dia bisa mengenali. Itulah misalkan ada obat ya, obat mengandung zat-zat kimiawi apa gitu ya. Itu sel mengenali itu. Dan dia hanya cocok di situ. Makanya obat, oh ini hanya obat untuk lambung, ini obat untuk apa. Kenapa seperti itu? Karena yang bereaksi dengan obat itu ya sel yang mengenali ini adanya reseptor ini, dia mengenali zat-zat kimiawi yang untuk dia gitu. Dan itu sudah penelitiannya orang-orang farmasi ya. Kalau obat tipe ini cocok, dia akan menyasar ke sel yang itu, misalkan itu bisa organ di sana, organ di sini, karena ada reseptor-reseptor ini yang mengenali spesifik siapa yang bisa dia kenali, ditangkap atau direspon ya. Nah, ini
tadi ini sudah mulai ke ini transportasi sel ini, waktu kita masih ya sebentar lagi. Ini mulai transportasi sel tadi kan kelompok ini membahas juga sampai ke jenis-jenis tadi itu ya, transportasi di dalam membran sel tadi. Nah, karena memang sel harus tukar-menukar materi dengan lingkungannya, sama seperti kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup sendirian, itu nggak bisa. Lo kan sekarang nggak harus keluar rumah, bisa lewat pesan makanan lewat ojol ya kan. Tapi kan tetap butuh dari luar kan. Apa ya mau nanam padi di dalam rumah atau mau ngolah menggiling padi di dalam rumah? Kan enggak. Kita juga harus beli beras kan? Beli beras dari luar kan, baru bisa dimasak. Nggak mungkin kita di rumah mau nanam padi sendiri, ngolah sendiri, enggak. Orang luar juga itu. Sama petani yang ngolah padi juga butuh. Anak saya butuh sekolah. Nah, besok Anda jadi gurunya. Itu kan membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, ini butuh siapa yang boleh masuk itu membran plasma. Ya kan Anda nggak mungkin langsung ojol datang, ting, masuk rumah, duduk-duduk, naruh makanan yang Anda pesan di meja makan kan enggak. Dibuka dulu, ting tong, buka gerbang dulu siapa? Oh, ojol. Oh ya kasih. Kalau siapa? Saya begal. Mesti nggak dikasih masuk. Ya, bawa pistol. Jangan, nggak usah masuk. Sama seperti ini. Ya, dia harus tukar materi dengan lingkungannya. Makanya harus butuh interaksi dengan yang lain. Ya, bersifat selektif permeabel. Selektif permeabel. Hanya bisa memasukkan yang tertentu saja yang sesuai dengan karakter yang dia inginkan. Nah, molekul hidrofobik atau nonpolar ya, yang hidrofobik itu yang mana? Yang bagian dalam ya, di tengah-tengah tadi. Itu seperti dapat larut dalam lapisan ganda lipid dan melewati membran dengan sangat cepat. Nah, hidrokarbon dapat larut dalam lapisan ganda lipid, dapat larut dan masuk dengan cepat. Nah, berarti karakternya yang hidrokarbon bisa cepat. Molekul-molekul yang nonpolar itu bisa masuk dengan cepat. Sementara yang polar seperti gula tidak dapat melewati polar tadi dia mengandung ion. Mengandung ion itu tidak dapat melewati. Tadi ada pertanyaan itu ya, siapa yang bisa masuk dengan cepat, siapa yang tidak? Tadi kan dijawab kan. Ya. Molekul-molekul yang polar, ya gula itu kan glukosa, lipid ya, ada lipid karbohidrat ya, itu nggak mudah masuk karena dia polar. Tapi kalau yang non polar, hidrokarbon dia dengan cepat larut dan masuk ke dalam. Nah, contohnya seperti itu. Ini dipelajari nanti kalau misalkan tentang obat, tentang apa, ini hal-hal seperti ini dipelajari. Kemudian protein transport, ya lewatnya zat-zat hidrofilik melewati membran. Nah, ada protein channel, saluran yang memiliki saluran hidrofilik yang dapat digunakan molekul atau ion sebagai terowongan. Nah, ada ini jalan tembus. Pokoknya kalau ini kondisi nyata tuh ada yang bisa masukkan, udah, oh iya nih langsung aja ini orang sini kok masuk. Tapi penting tutup, tenang aja, ini dibuka dikit bisa masuk sana masuk. Nah, ada saluran aquaporin untuk lalu lalang air. Nah, di mana-mana sama. Kalau orang butuh air, Anda beli galon dari luar kan, wah haus sih galonnya habis, sekarang segera beli. Masuk cepet-cepet, galonnya sampai, udah masuk aja. Wah, keburu haus ini, pasang di dispenser segera untuk minum. Nah, ada aquaporin namanya. Nah, untuk memasukkan air karena kebutuhan air ini sangat vital bagi sel. Sel-sel yang kekurangan air bisa mati dia. Nah, air itu sebagai bahan dasar utama untuk semua proses metabolisme sel. Orang yang kehausan bisa mati lebih cepat daripada orang kelaparan. Orang lapar tuh seminggu nggak makan masih bisa, tapi kalau minum 3 hari nggak minum langsung mati orang itu karena sel-selnya sangat membutuhkan air. Makanya untuk transport air ada saluran khusus, aquaporin namanya. Nah, oke. Ada juga carrier protein yang membawa bentuk melintasi membran dan transport. Nah, saya sebutkan aja. Nah, ini tadi ya konsep-konsep tadi ada difusi, ada osmosis, ada transport difusi terfasilitasi, ya, transport aktif. Nah, itu ada di sini. Oke, saya coba ini di gambar-gambarnya ada. Ini difusi bisa terlarut ya. Nah, ini ada yang ada molekul. Ini ada percobaan di laboratorium. Ada molekul pewarna, kemudian ada membran di sini dan air. Anda lihat di sini, ya air bisa masuk lebih cepat. Sementara ya untuk yang lain tidak mudah masuk. Ya, molekul-molekul pewarna. Nah, ini ada yang kemudian masuk untuk mencapai ke kesetimbangan. Molekulnya kan misalkan air dikasih pewarna gitu ya. Ketika ada membran, awalnya yang sini bening, sini agak pekat. Lama-lama dua-duanya menjadi setengah pekat ya, tapi ternyata imbang. Nah, ternyata imbang. Ini masuk supaya kondisinya seimbang. Nah, ini juga ada nih. Difusi dua zat terlarut, dibuat warnanya berbeda. Nah, tapi mereka juga akan mengatur sendiri, mengatur keseimbangannya sendiri. Nah, keseimbang lagi kan ini jumlahnya berapa? Ada 6 yang ungu. Yang ini berapa? Sama ya. Ketika
dibuka ini salurannya, difusinya terjadi, ya, ini masuk ke sana sehingga 3 di sini, di kiri, 3 di kanan. Kondisinya seimbang. Nah, itu di surat Al-Mulk. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan kesetimbangan. Ya, sumarji'il basar hal taro karota ini yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Jadi diciptakan dengan seimbang. Cek sekali lagi, pasti akan seimbang. Nah, ini tadi contohnya ya, saya cepat aja. Nah, ini juga tentang difusi dan gradien konsentrasi. Nah, nanti akan dipelajari banyak Anda di fisiologi tumbuhan besok tentang gradien transportasi, bagaimana air bisa naik dari pohon yang sangat tinggi ya, ada pohon-pohon tua yang usianya ratusan tahun tuh berapa puluh meter tingginya itu. Ya, itu air bisa merambat dari bawah sampai atas dengan perbedaan gradien konsentrasi. Nah, juga ada membran yang melakukan transfer aktif sehingga ada energi yang harus dikeluarkan. Nah, ini contohnya saya sebutkan aja. Ada juga osmosis. Nah, khusus osmosis adalah difusi air melintasi membran permeabel selektif. Ya, air berdifusi melintasi membran dari wilayah yang konsentrasi zat lebih rendah ke zat yang konsentrasi terlarut lebih tinggi. Ada gambarnya tadi juga ada ya. Ini contoh-contohnya ini. Ya, ya, semoga Anda tidak bosan selama ini banyak materinya ya. Karena membran ini spesial ya, bagian yang cukup spesial dari sel. Ya, dia menentukan bagaimana sel itu bekerja satu dengan yang lain. Nah, ini contohnya nih. Ini ada konsentrasi gula zat yang terlarut, yang konsentrasinya lebih rendah, ini lebih tinggi ya, karena ini Anda lihat molekulnya lebih banyak. Nah, seperti ini. Kemudian lihat Anda ini turun ke sana. Nah, karena membrannya selektif, permeabel terjadi osmosis dari yang lebih rendah menuju ke yang lebih tinggi. Anda lihat ini dia nggak balik kan ya? Pokoknya dia ke sana, ke sana, ke sana sampai tingginya tidak lagi setara. Tapi sebenarnya dari sisi konsentrasinya dia melakukan keseimbangan yang baru. Nah, ini tadi juga ada ya lapisan. Ini nama-nama jenis-jenis larutan yang isotonik, hipertonik, hipotonik ya. Nanti insya Allah saya ini kan saya kopikan ininya di video juga ada. Nanti juga saya berikan PPT-nya untuk Anda untuk dibaca-baca besok. Nah, ini dari SMA Anda sering melihat ya, ketika percobaan-percobaan seperti ini ada sel hewan ini sel tumbuhan ke larutan yang hipotonik atau lebih rendah konsentrasinya. Terjadi lisis karena apa? Karena H2O-nya airnya masuk ke sini. Nah, airnya masuk kemudian nggak kuat melembung dan pecah. Ya, kalau ini kenapa tidak pecah? Karena dia memiliki dinding sel yang lebih kuat. Itulah alasannya kenapa tumbuhan memiliki dinding sel karena dia namanya air ini kan juga vital bagi tumbuhan ya. Nah, dia hanya menggembung tapi tidak pecah. Sementara yang tidak memiliki dinding sel, ini sel hewan ya, sel darah merah itu pecah karena kemasukan air yang terlalu banyak. Ini sama seperti Anda memasukkan ikan laut ke dalam air tawar. Ya, airnya akan masuk ini air tawarnya ke dalam tubuhnya kemudian dia membengkak, sel-selnya pecah. Ya, nanti ada kayak saya pernah melihat itu ikan yang masuk ke sel larutan hipotonus kemudian kayak ini apa, keluar kayak cairan bening kayak minyak dari tubuhnya itu. Nah, itu pecah-pecah selnya itu. Kemudian yang larutan isotonik ya setara ya sudah, normal-normal saja, ini sel darah merah ya. Sementara yang hipertonik, misalkan sel darah merah memiliki konsentrasi tertentu, dimasukkan yang lebih tinggi konsentrasinya, nah dia akan mengerut seperti ini, karena H2O-nya keluar, H2O-nya keluar ke lingkungan. Nah, sama juga seperti ini, terjadi plasmolisis. Nah, tapi dinding selnya tetap ada, hanya saja dalamnya sudah plasmolisis pecah. Nah, lisis plasmanya keluar. Oke, ya. Saya sebutkan aja. Nah, ini contohnya ini kalau vakuola ini paramecium ya, yang sudah terisi akan paramecium ketika vakuolanya terisi akan menggembung, kemudian ketika vakuolanya berkontraksi keluar ya seperti ini dia akan seperti bentuk bintang gitu. Ya, oh oke, waktunya sudah habis. Besok kita lanjutkan lagi. Ini tadi sudah sampai tentang regulasi di dalam membran ya, membran plasma. Baik, saya kira cukup sekian dulu.